釜揚げともいい大量の油が使われた。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Gimana win rate puasa kalian? Apakah masih win strike atau udah lost strike? Kalau masih win strike, silakan dilanjutkan. Dan yang lost strike, jangan lupa bayar hutang kalian. So, pada kesempatan kali ini kita akhirnya memasuki musim anime baru. Dan seperti biasanya, musim baru, anime baru, husbu atau waifu baru. Jadi pada video kali ini, gue akan bawakan alur cerita dari anime yang super duper keren dan recommended buat kalian semua. Anime ini berjudul Jigoku Raku. Oke lah, gak usah banyak basa-basi lagi. Enjoykan posisi serban kalian, persiapkan jiwa psikopat dalam diri kalian, dan mari kita mulai Jigoku Raku episode pertama. Scene dibuka dengan menampilkan seseorang yang hendak dieksekusi dengan cara dipenggal. Terlihat pula beberapa orang yang menyaksikan berlangsungnya eksekusi di hadapan mereka itu. Setelah menanyakan kata-kata terakhir dari pemuda berambut putih itu, namun karena tidak ada, eksekusi pun dimulai. Setelah banyak usaha dan juga narasi dari narator anime ini, namun leher pemuda itu tak kunjung terpenggal. Dan secara tidak terduga, helaan napas dan juga rasa kecewa karena bahkan dengan eksekusi seperti itu tetap tidak bisa membuatnya modar. Hal itu membuat MC kita yang bernama Gabimaru ini merasa tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri karena dirinya telah memodarkan banyak nyawa selama hidupnya itu. Scene berlanjut di dalam sel. Terlihat seorang gadis yang tengah mengambil data pribadi milik Gabimaru. Yang mana diketahui Gabimaru adalah seorang shinobi Iwagakure yang telah mempelajari teknik memodar sedari kecil. Karena Gabimaru adalah seorang shinobi, gadis itu pun bertanya tentang Gabimaru yang bisa menggunakan ninjutsu. Dirinya pun meminta untuk diperlihatkan juga. Namun karena alasan gadis itu hanya sebatas penasaran semata, Gabimaru pun menolak untuk menunjukkannya. Setelah sesi Q&A bareng garis kawaii tadi, Gabimaru terlihat akan dieksekusi lagi. Namun kali ini, eksekutor akan menggunakan metode dibakar hidup-hidup. Di mana metode ini adalah metode paling menyiksa karena terdakwa tidak akan langsung modar. Dan sebagai bentuk rasa belas kasih dari mereka, terdakwa akan dimodarkan terlebih dahulu dengan cara ditusuk menggunakan tombak. Setelah semua persiapan selesai, pembakar pun telah disiapkan. Setelah api menyelimuti keseluruhan tubuhnya, para eksekutor hanya dapat melihat kobaran api yang melahap tubuh Gabimaru. Akan tetapi, karena eksekusi tadi gagal, Gabimaru kembali mendekam di dalam selnya. Sembari mengobrol dengan gadis kawaii yang sedang menghadap ke arah lain, Gabimaru yang sadar pun meminta untuk diambilkan pakaian karena bajunya tadi telah hangus terbakar. Namun, gadis itu nampak acuh dan menekankan bahwa tugasnya hanyalah mencatat semua hal yang terjadi di tempat itu. Karena terus diminta menceritakan cerita masa lalunya, Gabimaru pun memberitahukan semua ceritanya, sama sekali tidak menarik untuknya. Namun karena tugas, gadis itu merasa tidak masalah. Diketahuilah dari cerita Gabimaru, kedua orang tuanya telah meninggoy dimodarkan kepala desanya. Dan dirinya tak memiliki satupun impian. Sembari menenteng kepala korbannya, Gabimaru merasa shinobi tak memiliki tujuan yang besar dan mereka hanya akan memodarkan sesuai dengan perintah yang ada. Dan alasan dari Gabimaru yang tertangkap adalah karena dirinya tertangkap basah hendak meninggalkan desanya. Dirinya dihianati sekutunya dan berakhir ditangkap. Gabimaru menduga itu perintah dari kepala desanya karena meninggalkan desa adalah sebuah pantangan di desanya itu. Setelah ditanya alasan Gabimaru yang meninggalkan desanya, scene nampak berpindah memperlihatkan eksekusi berikutnya. Yang mana terlihatlah
kedua kaki Gabimaru yang diikatkan pada 2 ekor kerbau. Metode kejam ini membuat terdakwanya akan terbelah 2 karena tarikan dari kedua kerbau tadi. Namun secara tidak terduga, bukannya terbelah 2, Gabimaru malah membuat kedua kerbau tadi menjadi kewalahan saking tidak kuatnya. Di tengah emosi kepala eksekutor di sana, gadis itu nampak mendekat dan menyadari ada yang aneh dari Gabimaru. Karena meski Gabimaru berkata dirinya sangat ingin dimodarkan, namun sesaat sebelum ditarik, Gabimaru terlihat melakukan perlawanan. Karena hal tersebutlah, gadis itu kembali menanyakan alasan Gabimaru yang pergi meninggalkan desanya. 仕事中です。別に。仕事中。 Singkat waktu, Gabimaru menceritakan dirinya yang dijodohkan dengan putri kepala desanya dan merasa sangat muak karena gadis itu yang terlalu periang, naif, dan sangat terlindungi. Dan hal itu membuat kehidupannya berubah secara drastis. Saking muaknya, dirinya menemui kepala desanya dan entah apa yang dibicarakan. Namun setelah kepala desanya meminta Gabimaru untuk menunjukkan tekadnya, Gabimaru malah berakhir diringkus dengan banyak tombak. Dirinya menyadari semua jebakan yang telah disediakan. Dirinya pun mau tak mau harus menyerah dengan kehidupannya itu. Singkat cerita, di saat gadis kawaii tadi sedang patroli dengan seorang penjaga, gadis itu diingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan Gabimaru karena nama lainnya. Garan no Gabimaru. Saking ditakutinya, diketahui oleh Gabimaru yang telah memudarkan 20 orang sebelum tertangkap. Dan ketika penjaga itu memberitahukan tentang rumor ramuan keabadian Shinobi Iwagakure, entah apa yang terjadi, gadis itu terlihat cukup tertarik dengan hal tersebut. Di dalam sel, Gabimaru terlihat sedang mengingat ucapan gadis kawaii tadi, yang mana rupanya dari eksekusi pertama, Gabimaru terlihat menguatkan otot lehernya supaya tidak dapat ditembus oleh pedang eksekutor. Menyadari keanehan dalam dirinya sendiri, Gabimaru pun membulatkan tekadnya bahwa dirinya harus modar di esok hari. 大量の油が使われた。 Edan sekali, bahkan dieksekusi dengan cara dilelehkan menggunakan minyak 370 derajat saja masih tak mampu memodarkan seorang Gabimaru. Dan bahkan Gabimaru sendiri tak paham mengapa dirinya tak kunjung modar. Hal tersebut itu saja membuat semua orang di sana menjadi ketakutan dibuatnya. Tak lama kemudian, gadis kawaii itu memberitahukan semua persiapan telah selesai. Terlihat Gabimaru yang digiring menuju suatu tempat. Setelah memasuki sebuah ruangan, ternyata Gabimaru yang terkejut pun diberitahukan gadis itu bukanlah sekedar pengawas mata. Dirinya adalah penguji pedang yang dikirimkan dari Edo. Uchikumi Shikounin Yamada Asaemon Sagiri. Diketahui keluarga Yamada Asaemon adalah keluarga yang telah mengabdi di dunia penguji pedang dan juga dunia Algojo. Sagiri kemudian memberitahukan kesogunan mengutus dirinya untuk mengeksekusi Gabimaru. Onozomi kanaemashou. Hanya dengan sebuah tekanan, membuat Gabimaru merasakan ilusi yang dirasa sangat nyata olehnya. Merasa terancam oleh Sagiri, Gabimaru nampak melepaskan dirinya, dan hal itu sontak saja membuat kepala eksekutor di sana menjadi ketakutan dibuatnya. Dirinya nampak meminta Sagiri untuk segera mengeksekusinya. Gabimaru yang menghindari serangannya. Hal itu membuat Sagiri mempertanyakan tentang Gabimaru yang katanya ingin segera meninggoy. Di tengah Gabimaru yang masih memperhatikan jus tomat di lehernya, secara tiba-tiba setelah banyak ucapan dari Sagiri yang mana dirinya memberitahukan katanya yang dapat langsung mengetahui tentang kebohongan dari orang yang katanya sudah siap untuk dimodarkan. Sagiri kemudian membenarkan tentang kekosongan dalam diri Gabimaru yang memang sangatlah besar.
dan dirinya merasa semua ucapan Gabimaru itu benar adanya. Namun ada satu kebohongan dari ucapan Gabimaru sebelumnya, yaitu tentang Gabimaru yang sangat tertarik dengan kehidupannya itu. Atau lebih tepatnya, Gabimaru yang masih sangat mencintai istrinya itu. 彼女の存在はあなたにとって生きる意味そのものだったのではありませんか? Singkat waktu, karena semua ucapan Sagiri dirasa sangat tepat, hal itu membuat emosi Gabimaru menjadi tidak stabil dibuatnya. Dan kemudian ini yang terjadi. なぜ自らを偽るのですか? Merasa ucapannya sangatlah benar, dan karena terlalu banyak bicara, Gabimaru semakin dibuat emosi dan terus menyangkal semua fakta yang ada. Gabimaru kemudian teringat kenangannya bersama sang istri. Meski tidak indah, namun kebersamaan dengan sang istrilah yang dirasa sangat menenangkan baginya. Karena dirinya adalah sebuah kehampaan. Namun setelah istrinya memberikan kisu tepat di bibirnya, hal itu membuat wajah Gabimaru menjadi memerah dalam seketika. Dan itulah bukti bahwa Gabimaru bukanlah sebuah kehampaan. Setelah cukup lama beradu pedang, Sagiri nampak mulai kewalahan dalam menghadapi tiap serangan dari Gabimaru. Namun di tengah itu semua, Gabimaru mengingat tentang dirinya yang telah bertekad untuk berhenti mencari nafkah dengan cara memudarkan orang lain. Dan itulah yang menjadi alasan dirinya menghadap ke kepala desanya. Demi bisa hidup tenang bersama sang istri, Gabimaru mengira kepala desanya akan mengerti. Namun ternyata semua tak berjalan seperti yang ia kira. Kehidupan normal yang ia impikan dirasa tak akan mungkin terwujud. Namun secara tiba-tiba, ternyata Gabimaru telah diberikan surat pengampunan resmi langsung dari Shogun. Dengan syarat Gabimaru harus pergi ke dunia sana. Gabimaru yang mengira dunia sana adalah surga atau neraka membuatnya mengira mereka ingin dirinya modal terlebih dahulu baru bisa diampuni. Namun dunia yang dimaksudkan adalah tanah yang disebut sebagai Shinsenkyo, yang mana menurut legenda yang ada, di tanah Shinsenkyo terdapat ramuan keabadian. Dan hal itu membuat kesogunan menginginkan hal tersebut. Mereka pun mengutus banyak tim pencari ke sana. Namun yang kembali bukanlah tim pencari ataupun ramuan keabadian, melainkan sebuah perahu yang dipenuhi bunga beserta satu mayit di atasnya. Gabimaru merasa cerita Sagiri barusan seperti dongeng baginya. Sagiri pun membenarkannya. Namun anggapan itu hanya sampai mereka melihatnya sendiri. Dan ternyata Kesogunan memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk mengumpulkan para kriminal dari seluruh negeri untuk dikirimkan ke Shinsenkyo. Dan bagi siapapun yang membawa ramuan keabadian, maka orang itu akan diampuni. Sagiri kemudian mengungkapkan tujuan utamanya datang ke penjara eksekusi seperti itu adalah untuk mencari orang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk hidup. Sagiri pun turut memberitahukan tentang istri Gabimaru yang masih berada di Iwagakure. Dan sejak penangkapan Gabimaru, gadis itu menutup dirinya dan tak berbicara pada siapapun sekalipun. Dirinya hanya mempercayai Gabimaru yang pasti akan kembali padanya. Mendengarnya sontak saja membuat Gabimaru menjadi terkejut dibuatnya. Tak lama kemudian, kepala eksekutor nampak membangkang dan berniat untuk mengeksekusi mereka berdua sekaligus. Namun di tengah ketegangan yang ada, Gabimaru mengingat ucapan sang istri yang mengucapkan hati manusia tak akan mudah untuk mati. Ingatan itu membuat Gabimaru meneteskan air matanya. Sagiri pun hanya bisa memperhatikan dan tak berkata sepatah kata pun. Gabimaru kemudian mengingatkan tentang Sagiri yang ingin melihat ninjutsu miliknya. Sagiri yang terkejut mendapati Gabimaru yang mulai menarik napasnya. Dan sesaat kemudian, tidak hanya Sagiri, para eksekutor pun dibuat terkejut karena Gabimaru mendadak diselimuti oleh api yang membara. Gabimaru kemudian meminta Sagiri untuk melihatnya baik-baik.
Hanya dalam hitungan detik, Gabimaru telah menumbangkan banyak sekali eksekutor sekaligus. Sagiri memujinya, sembari mengamankan kepala eksekutor di sana menggunakan pedang miliknya. Dan pada akhirnya, Gabimaru pun menerima tawaran tersebut. Setelah bertanya langkah selanjutnya, Sagiri memintanya untuk ikut dengannya. Namun, karena berniat kembali ke Edo, Gabimaru pun auto menolaknya. Dan lebih memilih langsung ke Pulau Shinsenkyo daripada harus memutar ke Edo terlebih dahulu. Sagiri pun mengancam akan menganggap Gabimaru telah menolak tawaran tadi. Hal itu sontak saja membuat Gabimaru hanya bisa menuruti tiap ucapan dari Sagiri. Dan berakhirlah alur cerita anime Jigokuraku episode pertama. Jujur aja nih ya, dari story, karakter, latar tempatnya, semua dapat gua katakan sangat bagus. Apalagi dari segi grafiknya. Bisa gua bilang, nih anime bakal jadi best anime di musim semi ini. Buat yang mau nge-waifukan Sagiri, silakan aja. Kan jarang-jarang nih ada waifu Algojo. So, untuk episode perdana ini, gua bakalan kasih rating 9,8/10 untuk tiap segi penilaian dari anime yang satu ini. Oh ya, poin 10/10 untuk Sagiri si waifu Algojo. Jadi terima kasih banyak buat yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye bye.